Internet telah menghubungkan dunia dalam skala global tanpa batas fisik dan waktu, melalui teks, suara, dan video. Dalam perkembangannya, teknologi internet juga berperan penting dalam kegiatan ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung, melalui e-commerce, rantai pasokan, jaringan distribusi, dan juga sistem pembayaran. Google, Temasek, dan Bain & Company memproyeksikan Gross Merchandise Value atau GMV dari ekonomi digital Indonesia tahun 2021 sebesar 70 miliar US dollar. Selain itu, ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan akan tumbuh menjadi 146 miliar dolar Amerika di tahun 2025. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Indonesia baru diinisiasi pada tahun 2008. Namun dengan regulasi industri internet yang terus berkembang, Indonesia masih belum memiliki kerangka aturan tentang net neutrality, topik yang masih dalam perdebatan dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Sedangkan, apakah makna dan implementasi dari net neutrality itu sendiri? Secara definisi, konsep net neutrality atau netralitas internet adalah sebuah prinsip di mana penyedia layanan internet harus memberikan hak yang setara pada semua konsumen terkait konten yang legal, terlepas dari sumbernya, sehingga tidak ada pembatasan atau pembedaan baik secara konten maupun koneksinya. Secara umum, ada 3 jenis layanan di dalam ekosistem internet. Yang pertama, jasa infrastruktur jaringan yang menyediakan akses internet, termasuk penyedia layanan internet dan operator jaringan seluler atau MNO. 2. Penyedia media atau konten, yang juga dikenal sebagai layanan over the top atau OTT. 3. Jasa pembayaran digital. Ketiga jenis bisnis tersebut sangat penting bagi ekosistem internet, dan kolaborasi ketiganya merupakan hal vital untuk menyediakan pengalaman digital yang harmonis. Penyedia jaringan internet yakni MNO dan ISP, dan over the top atau OTT saling terkait satu sama lain di dalam ekosistem ekonomi digital. Layanan OTT tidak bisa berjalan mulus jika tidak didukung oleh jaringan internet yang cepat dan stabil, begitu pula infrastruktur tidak akan berkembang jika tidak ada kebutuhan akan koneksi internet yang lebih cepat. Mengapa net neutrality menjadi penting? Ada potensi konflik bisnis ketika perusahaan mengejar pendapatan yang lebih besar yang berdampak pada prinsip net neutrality. Masalah terjadi ketika sebuah perusahaan di ekosistem digital mulai membatasi akses, baik dengan throttling ataupun memblokir akses, sehingga internet berubah menjadi jaringan yang terpisah dan tersegmentasi. Jaringan yang tersegmentasi secara signifikan akan mengubah dan mempengaruhi kegiatan ekonomi serta interaksi sosial ekonomi. Berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi dalam konsep interaksi ekonomi dan sosial dari kurangnya penerapan prinsip net neutrality berikut adalah keterbatasan akses terhadap media, informasi, dan layanan digital lainnya. Ketika penyedia internet mulai memblokir situs dan media tertentu, perusahaan akan memiliki kekuatan untuk mengontrol akses konsumen ke layanan digital meskipun konsumen sudah membayar layanan internet secara penuh. 2. Praktik persaingan usaha yang tidak sehat. ISP yang memiliki integrasi vertikal dan dapat membatasi akses jaringan akan memicu persaingan tidak sehat. Industri akan dirugikan karena akses bagi perusahaan rintisan atau startup dibatasi, sementara akses pasar yang terbatas dapat menurunkan visibilitas proyek dan menghambat inovasi. 3. Harga layanan internet yang tidak kompetitif. Pasar oligopoli di industri telekomunikasi disebabkan oleh investasi modal yang besar untuk membangun jaringan yang luas dan terukur sehingga bersifat padat modal. Tanpa pasar yang kompetitif, perusahaan memiliki alasan untuk mempertahankan harga yang lebih tinggi untuk meningkatkan profitabilitas. Fenomena ini ditunjukkan dengan disparitas harga internet global. 4. Diskriminasi kecepatan internet yang akan mempengaruhi kualitas layanan. Misalnya, pelanggan yang berlangganan koneksi internet 100 Mbps dari ISPX mungkin akan mendapatkan koneksi 10 Mbps saat menggunakan layanan dari VODA, karena ISPX membatasi akses ke VODA karena tidak ada perjanjian bisnis di antara keduanya. Namun ISPX dapat menyatakan bahwa itu terjadi akibat dari manajemen jaringan. Uni Eropa telah membentuk BEREC atau Badan Regulator Eropa untuk Komunikasi Elektronik guna membatasi praktik seperti ini serta menjamin akses internet yang terbuka dan setara. 5. Mendorong iklim persaingan usaha tidak setara yang dapat membatasi peluang pertumbuhan sebuah startup.
Perusahaan perlu menjaga kualitas jaringan, sementara bandwidth yang lebih tinggi tentu membutuhkan biaya operasional yang tinggi pula. Biaya operasional yang besar dapat membatasi daya saing ketika perusahaan baru harus bersaing dengan perusahaan besar yang lebih memiliki sumber daya dan modal untuk membeli bandwidth tercepat yang tersedia di pasar. 6. Akses konsumen pada pilihan dan informasi menjadi terbatas. Dari sisi pemerintah, akses internet dapat dibatasi dan diblokir baik untuk sementara maupun secara permanen. Kebijakan semacam ini menjadi strategi umum di beberapa negara saat situasi politik memanas. Tanpa kontrol yang tepat dalam tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, maka akan ada risiko semakin sulit dalam menegakkan demokrasi. 7. Akses internet yang tersegregasi atau terpisah. Apabila ISP atau pemerintah dapat membatasi akses internet, maka internet akan bertransformasi menjadi intranet atau akses internet yang tersegregasi. Kondisi ini menyebabkan internet hanya dapat diakses secara lokal atau bahkan hanya dapat diakses oleh perangkat tertentu dengan alasan keamanan nasional. Lalu, bagaimana memastikan penerapan prinsip net neutrality yang lebih baik di Indonesia? Pemerintah perlu memberikan aturan yang jelas, adil, dan transparan terkait dengan prinsip net neutrality dengan mempertimbangkan peranan internet yang semakin penting dalam ekonomi. 1. Mekanisme pemblokiran akses, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Pemerintah perlu memperjelas mekanisme pemblokiran sementara oleh operator, termasuk durasinya, dan kepastian hukum untuk pemblokiran yang bersifat permanen. 2. Mekanisme pengawasan untuk mengantisipasi persaingan tidak sehat melalui pembatasan bandwidth, terutama di layanan yang membutuhkan latensi rendah seperti video streaming, cloud gaming, maupun pendidikan atau konsultasi medis secara online. Penerapan tarif yang berbeda untuk kecepatan tertentu dapat menjadi indikasi terjadinya pelanggaran net neutrality. 3. Memfasilitasi koridor praktik persaingan bisnis yang sehat di dalam interkoneksi data. Pemerintah perlu memastikan bahwa harga peering atau bandwidth masih kompetitif dibandingkan dengan harga internasional. 4. Mempersiapkan batasan atau rambu-rambu ekspansi integrasi vertikal. Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang bersifat preventif untuk persiapan para perusahaan OTT yang mulai mengembangkan jaringan fisik di Indonesia. 5. Mekanisme pengaduan dari pelanggan. Untuk mengantisipasi praktik yang melanggar prinsip net neutrality, pemerintah perlu mempersiapkan wadah dan alur kerja yang terpusat untuk para konsumen layanan internet di Indonesia.